menyelam, pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam macam belum makan. Habis makanan. Anak raja membawa lomang, lomang dibawa untuk berburu. Kalau sudah Pak Ahmad datang, tenda pun ikut berwarna biru. Aku ponek lah mencari sorban biru, Indo ado di rumah. Peci pun tidak, untung dapat cincin biru. Itu pun tak lejoleh biru. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya selalu diajak meresmikan masjid. Macam-macam pengalaman saya. Berikut ini peresmian masjid yang akan ditandatangani oleh Ustadz Abdul Somad. Begitu dipencet tombol, tidak berbunyi. Aduh, pernah pengalaman. Berikut ini peresmian prasasti pembangunan masjid. Dipencet tombol, layar pun akan terbuka. Macet, nggak terbuka. Aduh, pernah. Tapi yang paling unik Pak Ahmad di Usau gua. Apa ndak risau awak? Kita tangan penanya Sony. Apa ndak diboli spidol? Mudah-mudahan ndak hilang tulisan aku tadi. Yang memakapkan tanahnya orang soleh, yang membelikan semen, batu bata, kerikil, besinya orang baik. Tapi begitu tanda tangan diminta Abdul Somad. Mereka yang mewakafkan tanah, mereka yang membangun masjid. Pas giliran seremonial penandatanganan, Abdul Somad. Padahal yang bertungkus lumus, yang bersusah payah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat, luka, tangannya lecet, mereka tidak tampil ke atas. Dalam hati aku malu. Nanti kalau sampai di akhirat dibisikkan malaikat, Abdul Somad, Waang masuk ke surga tapi secara seremonial. Inilah cara penghormatan masyarakat Usau, Kepenuhan, Rokan Hulu, Bumi Lancang Kuning. Mereka tidak ingin tampil ke depan. Walaupun tanah ini tanah mereka, bangunan ini swadaya duit mereka, tapi pas tanda tangan dimintanya Abdul Somad yang tidak memberikan apa-apa, menunjukkan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita doakan tadi, mudah-mudahan anak cucunya menjadi anak cucu yang juga akan membangun masjid di masa akan datang. Amin. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari Pekanbaru pergi ke Tembilahan 7 jam. Dari Tembilahan naik speed, ndak ingat tak berapa lama. Pukul ombak dia pas ke Lambang. Sampailah kami ke Sungai Guntung. Sampai di Sungai Guntung menengok masjid. Apa kata tokoh masyarakat Sungai Guntung? Masjid ini dibangun sekian puluh tahun yang lalu. Yang menetapkan arah kiblatnya adalah sajadah Pak Camat. Kami tak punya kompas, tak tahu kami cara mengukur kiblat di mana. Tapi ada camat kami yang suka sholat, kami pinjam sajadahnya. Itulah yang menetapkan arah kiblat. Camat itu bernama Dr. Randus Haji Ahmad MSI. Masya Allah. Masya Allah. Dari mulai camat beliau sudah membangun masjid. Lalu kemudian jadi bupati 2 periode. Kebun karet, kebun gotah. Waktu mau dibangun Islamic Center, apa kata DPRD Rokan Hulu? Nanti yang akan sholat ke masjid itu cigak sama cingkuk. Apa yang terjadi? 17.000 orang setiap minggu datang. Plat BK dari Sumatera Utara, plat BA dari Sumatera Barat.
Dulu BM yang datang ke Medan, BM yang datang ke Sumatera Barat. Sejak ada Islamic Center, BA dan BK yang datang ke Pasir Pangarayan. Jadi camat, bangun masjid. Jadi bupati, bangun masjid. Jadi anggota DPR RI Komisi 8 datang menyerahkan duit 150 juta, 400 juta, tapi kekuasaan tidak begitu kuat. Kalau mau masjid seperti Islamic Center itu ada di setiap kabupaten, ada di setiap kota di Riau, maka Pak Ahmad mesti jadi bukan kata aku, Pak. Kok masyarakat? Apalagi Pak Kumis melintang dari mobil. Kalau ingin masjid besar seperti Islamic Center Pasir Pangarayan, masjid terbaik, juara 1 tahun 2015, ada TK Qurannya, ada SMP Qurannya, ada sekolah tinggi Qurannya, masjidnya cantik dan bagus, nomor 1 se-Indonesia, dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kalah nomor 1 Islamic Center. Setiap kota ada, setiap kabupaten ada, maka Pak Ahmad mesti jadi gubernur. Kurang kedengaran, mesti jadi Gubernur. Kamera udah merekam tadi? Lupa mencet. Kita ulang sekali lagi. Lupa mencet, Bapak Ustaz. Kades, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, jabatan tidak lama, betul? Paling lama 2 periode, betul? Kalau mau 3 periode mesti amandemen, betul? Tapi ada yang kekal abadi sampai hari kiamat, tidak akan berhenti membangun masjid. Maka pejabat-pejabat saya ajak, Kapolres, Kapolsek, Kapolda, Kapolresta, Kapolri, bangunlah masjid. Dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtipmas, asal jangan bagi hutan lah. Apapun jabatanmu, itu semua sementara. Seragammu yang hebat, pistolmu besi. Ada polisi, tentara, jenderal meninggal bawa pistol. Yang dibawa tetap kain kapan yang tak berjahit. Yang kekal abadi hanyalah masjid. Selama kau jadi kepala dinas, selama kau jadi kepala kantor, selama kau jadi kepala badan, selama kau jadi pejabat, selama kau jadi kades, berapa yang masjid kau bangun? Selama jadi kades, apa prestasimu? 3 penyanyi dangdut sudah saya undang. Tahun baru 17 Agustus, malam bedangdut, anak muda mabuk, dibuat pentas tinggi, artis naik ke atas pakai rok pendek, atuk-atuk menonton di bawah, lopeh gigi palsu. Menengok artis meniti ailio, balik rumah meniti aimato. Dan itu tidak ada di Usau, itu ada di tempat lain. Ibu-ibu nyanto gak bu? Ibu-ibu yang di belakang tuh nyala duduk dari subuh tadi, sebab orang kos salah jadwal. Disangkonya Ustadz tausiah jam 9, bukan salah saya, salahkan panitia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetes peluh keringat ibu bapak siang ini akan dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pesan yang pertama, pejabat-pejabat, orang-orang yang diberikan amanah, kalian di dunia ini bahagia, punya rumah dinas, punya mobil dinas, punya bini dinas. Tapi semua jabatan itu akan berakhir dan hisabnya di akhirat lama. Jabatannya sebentar, tapi hisabnya akan lama. Kalau mau ringan, bangunlah masjid. Dari kota Jambi dibawa naik mobil ke satu daerah, lewat hutan, lewat sawit, lewat kebun, lewat kampung. Buka mata, belum juga sampai. Tutup mata, belum juga sampai. Buka sekali lagi, belum juga sampai. Begitu sampai musola ketek. Apalah musolaku? Siapa yang membangun ini, Pak? Kapolsek. Paling tinggi
Kapolri, di bawah Kapolri, Kapolda, di bawah Kapolda, Kapolres, di bawah Kapolres, Kapolsek, kecamatan. Saya tanya, apa nih Pak Kapolsek? Banyak orang urusan ke kantor polisi tak ada tempat sholat. Saya mengumpulkan duit dari anggota, terbangunlah musola. Dengan besar hati ingin saya musola ini diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad. Nambo pun datang meresmikan. Ternyata Kapolsek mudah dia mengumpulkan duit. Tinggal prip, datang. Jadi musik. Selama engkau punya semprit, selama engkau punya pistol, selama engkau punya seragam, pakai untuk bangun masjid. Setuju? Yang bilang setuju yang berseragam aja. Yang tak berseragam, anaknya insya Allah berseragam. Kalau anakmu lulus polisi, anakmu lulus tentara, anakmu lulus PNS, suruh dia bangun masjid. Dia bangun salon, berubah jadi diskotik, buat maksiat, pijat plus-plus, sudah pensiun, tobat. Orangnya tobat, tapi dosa jariahnya tetap mengalir, guys. Masya Allah. La quwwata illa billah. Alhamdulillah, dosa mengalir, bodoh. Tapi kalau kau bangun masjid, saat masih ada jabatan, tanda tangan masih laku, pakai bangun masjid. Betul? Ini contoh masjid yang cantik dan indah. Ustaz tahu dari mana? Dari pintunya sudah nampak. Banyak bidadari yang senang. Masya Allah. Begitu cara memuji orang kepanasan. Tengoklah anak-anak kecil panas-panas. Anak-anak lain sibuk main game online. Anak-anak lain sibuk main handphone. Anak-anak lain sibuk main warnet. Tapi di Usau anak-anak datang untuk menghadiri tausiah ceramah. Amin. Barakallah. Yang pakai jubah akan jadi ulama. Amin. Yang pakai baju Melayu menjadi tokoh lembaga adat Melayu Riau. Amin. Yang pakai baju kemeja kepala kantor. Amin. Yang pakai baju kaos kepala dinas olahraga. Amin. Yang pakai jilbab ibu dharma wanita. Yang satu lagi PKK, perempuan kurang kerja. Bukan itu. Kita doakan anak-anak kita ini soleh semuanya. Amin. Amin. Abdul Somad ceramah tentang bangun masjid. Yang pertama kali dibangun Allah Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a linnas. Bangunan yang pertama di atas dunia adalah Masjid. Masjidil Haram. Setelah itu bangunan yang kedua dibangun Masjid Aqsa. Kabainahuma arbaun, 40 tahun. Bangunan pertama Masjidil Haram, bangunan kedua Masjidil Aqsa. Nabi pertama sampai di Quba, bangunan yang pertama dibangun adalah Masjid Quba. Hari Senin sampai malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat Nabi bertolak dari Quba ke Madinah. Yang pertama dibangun Masjid Nabawi. Maka mari kita gerakkan masyarakat membangun masjid. Bangun masjid, bangun masjid, bangun masjid. Selesai ceramah datang apa-apa tuh. Ustaz, saya siap bangun masjid. Bapak jabatannya kini apa? Baru pensiun. Baca Yasin aja lah Pak. Selama ada jabatan, tanda tangan masih lagu, seragam masih cerah, maka pakailah itu untuk membangun masjid. Ibu setuju? Kenapa Ustadz mesti nanya ibu setuju? Karena kadang bapak ini sudah bangun masjid tapi istrinya tak setuju. Karena istrinya kunti. Nih yang bangun masjid ini sudah lulus. Yang pertama ceramah Abdul Somad di Usau adalah membangun masjid. Dan yang membangun masjid itu adalah orang-orang yang punya jabatan. Mudah-mudahan yang akan dapat jabatan, jabatannya dapat. Amin. Calon pejabat belum tentu menjabat. Betul? Amin.
Calon orang kaya belum tentu jadi kaya, betul? Tapi orang tidak pernah ingat mati, pasti mati. Dan bekal yang kekal abadi, masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Beruntunglah yang sudah membangun masjid. Selesai pembahasan pertama, pejabat. Yang sekarang orang kaya. Kalau saya tengok orang Usau ini semuanya kaya-kaya. Jadi bunyi aminnya macam tak yakin. Kalau saya tengok orang Usau ini kaya-kaya. Dulu saya pernah diundang ke Kepenuhan meresmikan, bukan. Yang meresmikan masjid itu Habib Ahmad Al-Habsyi. Saya tinggal ceramah saja. Masjid dibangun sekian miliar, kalau tak salah 5, 6 atau 7 miliar. Itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil minum cendol lah, pula minum air. Dibangun, imamnya dikasih kebun sawit, dikasih gaji, diajak umroh. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Duit dipakai menolong agama Allah. Maka jadi contoh. Abdul Somad cerita tentang orang kaya zaman Nabi Sulaiman. Abdul Somad cerita tentang orang punya duit zaman Nabi Muhammad dulu. Sekarang mana? Ada di kota tengah, dan kekayaan hartanya dipakai untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Itu caranya kalau kita dipuji orang, takbir supaya hati kita menjadi kecil. Ibu gitu kalau ditanya orang, ini anak ibu ya? Iya. Anaknya cantik ya? Siapa dulu mamanya? Gak boleh. Kalau dipuji nanti katakan, ini anak ibu ya? Iya. Anak ibu ganteng ya? Allahu Akbar. Itu. Ini suami ibu ya? Iya. Ganteng ya? Mata kau silap. Balikkan kepada Allah. Ada orang Kepenuhan mewakafkan tanahnya sekian belas hektar, sejauh mata memandang. Mestinya sawitnya dipotong, dibangunkan pesantren. Kalau berpikir, pastilah orang berpikir sawit. Tapi dia tidak berpikir tentang dunia. Kalau kau pikirkan dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau pikirkan akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Kata siapa? Banyak orang tak percaya. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibangunlah pondok pesantren Basma Darul Ilmi Was Sa'adah. Dar rumah, ilmu, sa'adah bahagia. Rumah tempat menuntut ilmu dan bahagia. Letaknya di Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang sudah mendaftarkan anaknya. Alhamdulillah. Oh, ini Ustaz Somad ini ceramah mau nyari murid ini. Yang sudah mendaftar 800 orang, Beb. Sudah berlebih melimpah. Yang saya ceritakan ini adalah wa amma bi ni'mati rabbika. Tanah 20 hektar, tanah sejauh mata memandang, dibangun hotel, dibangun kolam renang, dibuatkan kebun sawit, cantik indah, mati berebut anak-anak ahli waris. Anak tak terlalu galak, menantu. Betul? Mencabik-cabik macam ayam panggang di atas meja makan. Putus lagi. Satu menarik kakinya, satu menarik kepalanya, satu menarik lehernya. Habis tanah, hancur, menjadi arang, menjadi debu, tak bersisa sama sekali. Tapi ada tanah yang tak bisa dibagi oleh ahli waris. Apa dia? Tanah wakaf untuk bangun pesantren. Allahu Akbar. Ustadz, untuk apa lagi ceramah di Kepenuhan di Usau? Kan pesantren sudah ada.
memang saya ceramah di Usau di Kepenuhan, tapi ceramah saya ini akan ditonton oleh saudara saya dari Sabang sampai Papua. Betul? Ini direkam, diupload, nanti akan ditonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang selama ini sibuk menumpuk harta, alhaakumut takasur, kamu sibuk menumpuk harta, saling banyak. Aku 2 hektar, aku 5 hektar, aku 10 hektar. Hatta zurtumul Makabir. Manusia tidak pernah merasa puas. Yang sudah 1 hektar mau 2 hektar, yang sudah 1 mobil mau 2 mobil, yang sudah 1 pesawat mau 2 pesawat, yang sudah 1 bini mau 2 bini. Bukan kata saya. Kata saya. Ibu-ibu aja yang curiga. Padahal bapak ini tak mau kan Pak? Mau juga. Tidak Pak Ustaz, tidak. Tapi ada yang kekal abadi. Ustaz Somad, itu yang hijau-hijau itu sawit sejauh mata memandang. Punya siapa? Entah. Setelah Ustaz Somad pulang, berbondong-bondong masyarakat mendengar ceramah Ustaz Somad. Mereka pun ingin membangun sekolah TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Bagaimana cara membangunnya? Bagaimana cara kurikulumnya? Datang ke Rokan Hulu, contohnya sudah banyak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz Somad yang mau mendaftar ke SMP Tahfiz Quran yang dibangun Pak Ahmad dulu tahun 2022, 350 orang. Yang mau diterima 150, yang tercampak 200 tak bisa diterima. Kata siapa? Masyarakat mengadu, masih kurang orang, masih mencari lembaga tahfiz Quran. Hai orang-orang kaya di Rokan Hulu, hai orang yang banyak uang di Indonesia, kalau kalian mau kekal abadi, maka bangunlah pesantren, sekolah tahfiz Quran, Islamic boarding school. Itulah yang akan menolong setelah mati menghadap Allah. Betul? Betul. Sudah kusampaikan. Kalau ada bapak-bapak laki-laki masih lagi berebut mengambil tanah, membuat karet, membuat kebun gota, membuat kebun sawit, sudah kusampaikan. Nanti kalau kau mati, sawit itu dijual, binimu akan nikah sama brownies, brondong manis. Betul kan Bu? Ketahuan. Semangat. Ibu pun juga begitu. Dapat duit sawit, beli cincin. Dapat duit sawit, beli gelang. Dapat duit sawit, beli gelang kaki. Dapat duit kotak karet, beli rantai. Dapat duit lagi, semua udah pakai gigi omeh. Asal jumpa sama orang, assalamualaikum. Cincin tigo, membeli kangkung, menunjuknya pakai tigo. Berapa ya? Begitu malaikat maut datang mencabut nyawa, ada orang Islam mati bawa subang, ada orang Islam mati bawa anting, ada orang mati bawa gelang. Semua akan diambil Bapak untuk modal. Ketahuan. Bisa undang lagi Ustaz Somad. Ustaz Somad itu provokator, merusak kasih sayang antara kita yang. Aku tidak jahat, aku hanya sekedar mengingatkan. Karena kalau nanti orang sudah mati menghadap Allah, masuk ke liang lahat, nanti dia akan bertanya, apa kata Allah? Kata mereka, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, maukah kalian hidup? Menjawab jenazahnya. Apa kata jenazah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasihlah aku hidup walaupun sebentar, sejenak, sekejap, semenit, sedetik. Kalau kau hidup mau apa? Fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah, aku mau bangun masjid, aku mau bangun rumah Quran, aku
aku mau bangun TK Quran, tapi saat itu sudah menjadi jenazah, calon mayat, setumpuk daging yang akan menjadi santapan cacing tanah. Abdul Somad ini kalau mati dimakan cacing tanah, tapi cacing tak begitu bersemangat. Pas ditengoknya, sop tunjang. Mau ganteng, mau jelek, mau cantik, mau tak cantik, mau kurus, mau gemuk, mau putih, mau hitam, semuanya akan masuk ke liang lahat dan akan dimakan cacing tanah. Sehari meninggal, mulai kulit berkeringat, maka tak boleh jenazah 24 jam. Meninggal pagi, habis zuhur, kubur cepat-cepat. Mulai seminggu, mata menghitam. Banyak ibu-ibu takut matanya hitam, maka sebelum tidur malam diambilnya timun. Timun dado diambilnya tomat. Pagi hendak membuat sambal belacan, tomat dado, tomat itu gitu. Mulai rambut lepas. Kenapa? Karena darah membeku. Kenapa darah beku? Karena jantung tak berdetak. Jantung tak berdetak karena nyawa sudah keluar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuku-kuku lepas. Yang selama ini merawat kuku, mengurus kuku 5 jam, sholat 5 menit. Merawat dagu, tumit, mengurus tumit takut pecah-pecah 10 jam, sholat cuma 1 menit. Macam dapat bakwan panas. Membeli sampo mahal sampai turun salju ke kamar mandi. Membeli bedak bukan main. Cepatlah ceramah, jangan lama-lama Pak Ustadz, bedak kami luntur. Muka putih, tangan hitam. Orang senyum, dia senyum. Dia senyum, orang senyum. Yang disenyumkan orang, dia. Gara-gara apa? Mata lain sebelah. Sebelah hijau, sebelah biru. Rupanya waktu masang makeup tadi, mati lampu. Yang kebetulan sama macam ceramah aku, jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung mendengar ceramah aku, balik berkunang-kunang, mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapapun yang kaya-kaya dari Sabang sampai Papua, Kalimantan dan Sumatera, semua yang hadir maupun yang melihat tausiah ini, ingat, harta akan tinggal, mobil yang mewah hanya sampai ke pelataran parkir. Betul? Baju sutra hanya sampai di atas, turun ke bawah. Bini pun menangis di liang lahat. Apa kata si ibu? Aku mau ikut denganmu, Bang. Sedetik tanpamu hampa. Izinkan aku masuk ke dalam. Pret. Anak pula dia mau. Ustadz-ustadz yang ada di situ pun menahan. Jangan bu, jangan bu. Kalau aku menengok ada ibu-ibu menangis di samping liang lahat, tak pernah aku tahan. Aku diam aja. Aku mau nengok, betul tak dia mau masuk. Malah aku persilakan. Masuklah, masuk. Mana ada dia mau masuk? Itu hanya sandiwara semalam. Setelah itu dia pulang ke rumah. Malam pertama dia menangis. Malam kedua dia mulai buka handphone. Malam ketiga dia ambil remote. Lalu dia pun nonton TV. Sayup-sayup ketawanya mulai keluar. Habis itu mereka pun jual warisan. 4 bulan 10 hari iddah mati suami pun hilang. Dapat harta warisan sejauh mata memandang. Dia pun beli motor. Nikahlah dia sama suami muda yang ganteng. Sore-sore dia jalan, lakinya nanya, mana kubur suamimu yang dulu? Tuh sana.
Saking kencangnya pegangan, menunjuk pakai tangan, makam kita pun tak ditunjuknya lagi pakai tangan. Itu selesai. Itu tidak ada di Usau. Di Usau ini perempuan solihah. Dari mana Ustaz tahu? Dari tatapan mata. Ini adalah orang yang solihah. Amin. Amin. Tapi tak tahu juga. Pejabat sudah kita ajak bangun masjid. Orang kaya sudah kita ajak bangun masjid. Masjidnya sudah cantik, megah dan mewah. Jangan bangga masjid yang besar, karena kalau tidak diisi dengan anak yang soleh, masjid ini bisa berubah menjadi museum. Betul? Ada laki-laki namanya Atatur. Siapa namanya? Siapa namanya? Atatur. Dirobahnya masjid jadi museum. Museum. Orang masuk ke dalam hanya menengok gambar. Dan semua yang masuk ke museum itu macam menengok kucing Anggora. 1924 azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Tarekat dibubarkan. Sholat berdoa mesti pakai bahasa Turki. Gerakan nasionalisme Mustafa Kemal Atatürk 1924. Mati Atatürk, tapi anak-anak yang sekolah agama tetap. Akhirnya Turki hari ini luar biasa. Sekolah tahfiz Quran yang paling besar di dunia adalah didirikan Syekh Sulaiman Hilmi Tunuhan dari Turki. Jangan bangga dengan masjid yang megah, karena kalau tidak diisi dengan anak yang soleh, na'udzubillah, kirimkan anak sekolah agama sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang membangun Usau Kemenuhan, Rokan Hulu, Bumi Lancang Kuning, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz Somad dulu sekolah di mana? Di Mesir. Tapi saya tak memaksa anak-anak mesti ke Mesir. Kalau anaknya tak mau, jangan kirim. Nanti dia pulang tidak jadi Musa, jadi Fir'aun. Mau sekolah kemana, anak? Mau sekolah kemana? Pesantren. Allahu Akbar. Mau sekolah kemana? Mau sekolah kemana? Pesantren. Hebatnya anak-anak di Usau. Mau ke pesantren. Ustaz, gimana kesan Ustaz waktu ceramah di Usau itu? Macam di padang mahsyar. Sejengkal matahari dari ujung-ujung. Begitulah panasnya. Kipas ada tapi tak bergerak. Kipas ada tapi ke bawah aja di setel panitia. Awak Indodape. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang dari pesantren inilah yang akan menolong agama Allah. Nanti umur mereka sekarang 10 tahun. Tahun 2000 apa tadi itu? Tahun 2052 Abdul Somad datang ke Usau. 2022 mereka yang akan jadi bupati Rokan Hulu. Mereka yang akan menjadi para alim dan ulama. Mereka akan jadi Kapolda. Mereka akan jadi Danrem. Mereka akan jadi Panglima. Mereka ingat dulu waktu aku Sony, waktu aku ketek, datang Ustadz kemari berceramah, almarhum Abdul Somad. Inilah ibu dia. Awak sebut almarhum mestinya sedihnya golak. Awak ulang sekali lagi. Mereka inilah harapan masa depan insyaallah. Amin. Amin. Ada seorang ulama di Makkah. Di mana? Mekah. Di Makkah.
namanya Sayyid Ahmad. Siapa namanya? Sayyid Ahmad ini punya ayah namanya Sayyid Muhammad. Siapa namanya? Said Sayyid Muhammad. Muhammad ini punya ayah namanya Sayyid Alawi. Siapa namanya? Said Alawi. Sayyid Alawi ini punya ayah namanya Sayyid Abbas. Siapa namanya? Said Abbas. Bisa diulang dari awal? Enggak. Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas, keturunan Sayyidina Al-Hasan, Wah. anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekolahnya di Makkah, muridnya tak banyak. Kenapa? Yang dites bukan bahasa Arab, yang dites bukan hafalan Quran, yang dites bukan baca kitab. Tesnya lebih daripada itu. Apa? Kalau dia dapat ilham, kata Nabi Muhammad, murid ini kau terima, baru dia terima. Sekolah paling unik di dunia. Kalau ada bisyarah, ada kabar gembira, kata datuknya Nabi Muhammad, murid ini terima, baru diterima. Dan salah satu murid yang diterima di Makkah itu adalah putra dari kepenuhan. Allahu Akbar. Diterima belajar di Makkah dan disuruh mendirikan pondok, mendapat persetujuan, didirikanlah ma'had, berdirilah pesantren. Maka dua-duanya dapat tanah wakaf untuk agama Allah, harta untuk fisabilillah, anak menjadi anak yang soleh, Allah soman. Jadi saya kemari bukan menceramahi orang usau, bukan menceramahi masyarakat kepenuhan, karena mereka tidak perlu ceramah. Mereka sudah menengok langsung nyata, dengan kepala, dengan mata, dengan tangan, nampak langsung. Bukan sekedar ceramah di ujung lidah, di tepi bibir. Tinggal kita mengamalkannya bersama, insya Allah. Ini ulama ini mau datang ke Indonesia, kalau dia dapat bisyarah, dapat ilham, dapat mimpi dari Rasulullah. Kalau kata Rasulullah, datanglah engkau cucuku, jenguklah pesantren yang ada di Kepenuhan Rokan Hulu, dia akan datang. Barokah orang-orang soleh ramai ini. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. Niatnya supaya diberikan Rasulullah bisyarah, supaya datang Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, menginjakkan kaki ke Kepenuhan Rokan Hulu ini. Ala haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kami bertawassul kepadamu ya Allah. Barokat solawat, barokat solawat, barokat solawat, barokat Al-Fatihah. Datanglah hendaknya Sayyid Ahmad ke kampung halaman kami ya Allah. Amin. 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 Habis usaha kita sudah. La haula wala quwwata Illa billah. illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sementara. Sementara malaikat maut datang. Begitu juga dengan ceramah ini. Sementara 60 menit habis. Tadi Abdul Somad ceramah mulai jam 11, akan berakhir jam 12. Sekarang sudah jam 12 kurang 5. Di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Abdul Somad datang ceramah karena dibawa Pak Ahmad. Abdul Somad datang ceramah karena diundang. Tapi ada orang yang hatinya bersih, tulus, ikhlas, datang berangkat dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata Illa billah. Ada dijanjikan panitia dapat nasi kotak. Enggak. Tengok tulusnya mereka, mengaku semua. Ada ini dikasih sembako. Enggak. Ada dikasih minyak goreng. Enggak. Minyak goreng dan minyak solar jangan diharap. Antrian panjang.
Mereka datang semuanya karena Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka di akhir majlis nanti kita sama berdoa kepada Allah. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah. Amin. Kata dia. Amin. Maka Ya Allah. tembus pintu-pintu langit. Nanti kita minta kepada Allah. Tapi jangan sampai lupa isi ceramah Abdul Somad. Apa isi ceramah Abdul Somad? Entah, aku kunang-kunang. Pertama, pejabat-pejabat gunakan jabatan untuk membangun masjid. Yang kedua, orang kaya yang dititipkan amanah harta pakai untuk membangun masjid. Yang ketiga, anak yang dikirimkan Allah, jadikan anak itu anak soleh, kirim ke pondok pesantren. Jangan takut kirim anak ke Dalwa, Jawa Timur. Jangan takut kirim anak ke Makkah, Madinah. Jangan takut kirim anak. Nilai ibu-ibu nih kadang memasukkan anak ke pesantren, sebelum pulang dilepas anak dengan tetesan air mata. Oh, aku tak bisa pakai salak, aku tak bisa memasakkan salai. Jangan lepas anak dengan tangisan. Janji siap. Ibu-ibu balik menjenguk anak di pesantren, biji matanya bengkak sebesar bakso gara-gara menangis. Menengok tilam anak tipis, menangis. Menengok lauk anak ikan teri kurus kering, menangis. Kuatkan semangatnya. Kau belajar di sini, jangan tidak betah. Kuatkan. Kalau mau nangis, sesudah keluar dari pintu gerbang agak-agak jauh, dekat-dekat pokok-pokok sawit, aturan menangis sudah diberondol-berondol. Waktu di pesantren itu berikan anak semangat. Saya di Mesir 4 tahun, tak pernah sekalipun jumpa dengan orang tua. Lanjut ke Maroko 2 tahun, tak jumpa sama sekali, tak pulang. Kenapa Ustaz tak pulang? Tiket mahal. Terus belajar, jangan ada kata berhenti. Motivasi dari orang tua luar biasa. Jangan besarkan anak di celah ketiak. Anak tak boleh pergi jauh. Akhirnya sayang sama anak, belikan sepeda motor. Sayang sama anak, belikan mobil. Sayang sama anak, biarkan pacaran. Sayang sama anak, main handphone gadget. Akhirnya anak jadi hantu karena ayahnya genderuwo, maknya kuntilanak, suster ngesot. Dan itu tidak ada di Usau. Amin. Di Usau ini semuanya soleh. Amin. Usau ini anak-anaknya baik-baik semuanya, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang haus silakan minum, ada es tebu dan macam-macam. Bayar sendiri. Setelah acara ini akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Kita jaga masjid kita dengan sholat berjamaah. WC-nya perhatikan kebersihan. Sudah bagus jangan kotori. Kalau belum mampu membangun, jangan sampai tidak menjaga. Kalau belum mampu membahagiakan Rasulullah, jangan sampai mengecewakan Rasulullah. Siap? Siap. Boleh untuk update status siang ini. Kalau belum mampu membangun, jangan sampai tidak menjaga. Kalau belum mampu membahagiakan Rasulullah, jangan sampai menyia-nyiakan, menyakiti hati Rasulullah. Amal kita siang ini disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ustaz Somad, apakah zakat hanya dibagikan kepada asnaf saja? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin
wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Berapa asna? 8. 8. Yang ingat jawab 8. Yang tak ingat gerak-gerakkan aja mulut. 8. Apakah uang zakat yang dikumpulkan oleh badan amil zakat boleh dijadikan sebagai baitul mal dan dibagikan kepada selain asnaf menurut Al-Quran? Dibagikannya kepada yang bukan asnaf berarti dia sudah memandai-mandai membuat-buat hukum. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat hukum yang tidak ditetapkan Allah, tidak ditetapkan Rasulullah, tidak berdasarkan ijtihad ulama mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, fahuwa rad, maka amal itu ditolak, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaannya umum, saya jawab umum. Kalau pertanyaannya khusus, saya jawab khusus. 3. Mohon pencerahan. Apa itu sebenarnya baitul mal? Dari mana saja sumber baitul mal? Baitul mal sumbernya ada 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Untuk tempat sholat namanya baitullah. Untuk tempat harta namanya baitul Mal. Kalau mau investasi dari infak, sedekah. Tapi kalau zakat maka mesti dia habiskan karena itu milik 8 asnaf. Maka kalau kita buat baitul mal jelas pemasukannya. Zakat berapa, wakaf berapa, infak berapa, sedekah berapa, wasiat berapa, hibah berapa. Ghanimah harta rampasan perang tak ada lagi karena kita tidak perang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya kita bertetangga berimam sholat kepada orang yang nyata-nyata kelakuannya memakan riba, makan haram? Berarti imamnya fasik. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali tidak sah sholat kalau imamnya fasik. Imamnya jelas-jelas buat dosa, pacaran, curang timbangan, penipu, pembohong. Berimam kita ke dia. Menurut mazhab Hambali berjamaahnya tidak sah karena Imam Hambali ketat. Tapi dalam mazhab Syafi'i sholat makmumnya sah. Yang berdosa itu imamnya. Jadi kalau saya musafir dalam perjalanan ke Rokan Hulu, masuk suara azan, saya pun sholat. Saya tak perlu tanya imam ini fasik apa tidak. Assalamualaikum Pak Imam, imam fasik apa tidak? Yang penting saya sholat aja. Setelah sholat dibisikkan sama jamaah, Ustaz, itu imam itu tadi fasik. Dosanya untuk dia, pahala berjamaah saya untuk saya. 2. Apa hukumnya kita diundang oleh keluarga pemakan riba? Kita disuguhkan makanan. Apakah hukumnya? La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, mewakilkan transaksi riba, dikasih makan riba. Wa katibahu, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksi. Kulluhum sawa, semuanya sama. Ustaz Somad itu ngomongannya riba. Buktinya dia kalau ceramah di bank konvensional, dia ceramah diundang mau datang. Saya kalau diundang ke bank konvensional saya ceramah, tapi honornya tak saya ambil. Saya bagikan ke fakir miskin dan duafa. Sebab apa? Sebab pitinya ketek. Kalau dikasihnya air minum, tidak saya minum. Dikasihnya kue kotak, tak saya makan. Habis ceramah di bank konvensional, saya jelaskan ini haram, ini riba. Biasanya wal awwalu wal akhiru. Itulah undangan pertama dan terakhir, dan tidak diundang lagi. Sebab tidak bisa menyenangkan hati jamaah. Dikasih kue kotak, saya bawa pulang. Sampai di lampu merah, saya bagikan ke fakir miskin, anak-anak tak mampu. Tak pernah saya makan. Boleh. Apakah amal ibadah orang pemakan riba itu diterima Allah? Innallaha thayyibun. Allah maha suci.
la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Thayyib artinya suci. Sampai di tempat awak thayyib enggak pulang-pulang. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Memang beda kalau tenda ini warna biru, agak sejuk banget. Saya atas nama kaum ibu minta jelaskan hadis yang menyatakan suara perempuan itu adalah aurat. Saya ini termasuk orang yang hobi seni, terutama seni baca Quran, barzanji, masih juga nyanyi-nyanyi religi. Kami ingin penjelasan suara. Sautul mar'ah auratun, suara perempuan aurat, bukan hadis Nabi. Itu fatwa ulama. Suara perempuan aurat. Dalilnya ayat Quran. La tahdha'na bil qaul. Jangan kalian perempuan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang otaknya sakit, lalu mendengar suara perempuan dia jadi error. Jadi yang tak boleh itu suara mendayu-dayu. Tapi kalau perempuan mengaji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tolong angkat tangan yang bernafsu. Kalau ibu mengaji, ada laki-laki bernafsu, tolong ike biar kami bawa ke Pekanbaru. Di ru'yah. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alai. Terbayang pulut kuning yang panggang. Kira-kira mendengar ibu baca barzanji, ada di antara bapak yang bernafsu? Mungkin. Ada? Mungkin. Biar kami bawa. Kemudian ibu-ibu menyanyi nasib. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Ada di antara bapak bernafsu? Tapi kalau suara, makanya kalau ada ibu nerima telepon salah sambung, jangan bersuara mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana ya? Usau. Tegas, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau di mana? Usau. Kira-kira telepon saya ini mengganggu nggak? Isau. Tidak boleh bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Boleh. Baca Quran boleh. Barzanji boleh. Lagu nasyid boleh. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Kira-kira kalau ibu menyanyi itu bapak ingat mati atau ingat bini muda? Mati. Kalau sampai bapak bernafsu mendengar, lalu kemudian ibu nyanyikan nanti pas peresmian masjid satu lagi, nanti ibu nyanyikan, janganlah mau disanjung-sanjung engkau di. Kira-kira mendengar lagu itu bapak ingat mati apa ingat nafsu? Ingat mati. Tolong lagu itu dinyanyikan nanti pas peresmian masjid setelah pejabat mengasih bantuan. Kalau sebelum jangan. Kalau sebelum dinyanyikan itu tersinggung dia. Kecuali Pak Ahmad. Pak Ahmad ini tak ada tersinggung. Jadi cerita saya kenal Pak Ahmad ini pertama kali, saya baru pulang dari Maroko, ceramah di Masjid Agung An-Nur. Saya bilang, bupati-bupati, gubernur-gubernur, pejabat-pejabat, nanti kalau mati di akhirat dituntut berapa banyak rakyatnya yang disolimi, yang dianiaya. Ibu-ibu toganya balik. Datang kepala dinas PU. Ustaz tahu nggak siapa yang balik tadi? Enggak, Bupati Rokan Hulu. Kenapa dia balik? Tersinggung karena ceramah Ustaz. Aku mana tahu? Aku berbalik. Bukan aku tahu dia bupati. Akhirnya cerita pun selesai.
Tiba-tiba suatu hari masuk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Abdul Somad? Betul. Saya Bupati Rokan Hulu. Hah, ikunya. Oh, Bupati Rokan Hulu ya Pak? Iya. Ada apa Pak? Bisa Ustaz ceramah ke Islamic Center. Ternyata dia tak tersinggung. Itulah dia bawa saya pertama kali di Islamic Center Pasir Pangarayan tahun 2010. 6 tahun saya ceramah di Rohul tiap hari Rabu 2010 sampai 2016. Berganti bupati, nama saya pun kena coret. Saya tak dendam, ingat aja sedikit. Allah hazihin niyah untuk niat baik-baik. Mudah-mudahan kita semua sebelum mati bisa bangun masjid. Mudah-mudahan tanah kita yang luas kita bangunkan pesantren. Mudah-mudahan suami yang soleh. Tidak dilarikan pelakor. Mudah-mudahan anak-anak ibu soleh solehah penghafal Quran. Mujahid fisabilillah. Kita doakan ustaz-ustaz ulama-ulama kita supaya senantiasa dalam ridho Allah. Bil khusus Pak Ahmad sampai niatnya jadi gubernur Riau 2 periode. Allah hazihin niyah untuk niat yang baik nih.